ya supaya Silakan. menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami coba untuk Recording in record progress. sekarang. Ya. Oke, recording and progress. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, selamat sore. Terima kasih telah hadir di bersama Malaikat Tak Bersayap. Malaikat Tak Bersayap hari ini mengangkat tema sebetulnya Malaikat Tak Bersayap Gen Z serialnya, tapi judulnya adalah Bapak Internet Indonesia. Terima kasih. Ya, Bapak Internet Indonesia dikarenakan Gen Z sekarang hampir bisa dikatakan 90% atau 99% mereka menjadi apa ya? Atau apa disebutnya pelaku atau apa gitu, Prof ya? Eh, Tidak bisa menghindari perkembangan IT teknologi saat ini. Jadi mereka menjadi pengguna, end user ya. Ya. Tetapi mereka ini mungkin begitu kami tanya tentang apa itu internet, apa itu teknologi yang mereka gunakan, gadget atau gawai atau apapun, mereka akan kesulitan untuk menjawabnya. Nah, sebelum kita ke situ, kami mencoba untuk menghadirkan Prof. Bapak Ono W. Purbo untuk membayar ke penasaranan rekan-rekan Gen Z, di mana jawabannya ada di beliau semuanya hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Malaikat Bersayap Gen Z bersama Bapak Internet Indonesia. Pertama, kami tentunya mengharapkan Gen Z mengenal lebih banyak, lebih dekat dengan Prof. Ada yang kemarin begitu kami sampaikan, mau ada podcast dengan Pak Ono W. Purbo. Rekan muda, Gen Z ada yang nanya, Prof, mohon maaf nih Prof, ini asli dari teman-teman Gen Z. Kok namanya ada W tengahnya? Siapanya George W. Bush? Siapanya John W. Bush? Teman tengah-tengahnya ada W-nya begitu. Silakan Prof, kalau untuk rekan-rekan semuanya, untuk lebih mengetahui dengan Prof, biar Prof yang langsung memperkenalkan. W-nya. Kenapa namanya di tengahnya? Iya, W-nya. Oh. Kenapa katanya begitu? W-nya sih aslinya ada. Cuman kalau kita di internet W-nya bisa jadi wifi, web, www, wireless, semuanya W semua itu teh. Iya betul. Gitu. Wireless. Oke. Jadi Kalau di rekan-rekan Indonesia Gen bisa Z jadi kita catat Widodo wireless. sesuai dengan presidennya. Oke. Ya, ya sudah. Berarti kita bungkus ya. Kita bungkus. Di antara itu semua, mudah-mudahan kalian happy. Oke. Nah, jawabannya itu silahkan kalian pilih sendiri. Wireless, wifi, atau Web. tapi saya takut. Iya, web. Tapi saya takut kalau menyebut nama yang satu tadi, Prof. Takutnya icon negara gitu ya. Icon bangsa gitu. Padahal yang bener yang satu Baik. tadi, yang bener teh. Oh ya ternyata guys. Ternyata yang benernya itu. Tapi ya Tit, sudah. Kalian udah mendengar tadi. Gimana hasilnya? Oke. Nah, kemudian Prof, kami tentunya ingin berbagi juga dengan rekan Gen Z nih bahwa eh, Prof ini sempat mendapatkan penghargaan sebagai pada tahun 2020 ya, Prof. Ya, dalam hal internet ini beliau mendapatkan eh, penghargaan telah menyebarluaskan internet ini ke seluruh pelosok negeri. Nah, mohon dijelaskan Prof, penghargaan tersebut didapatkan Prof dalam hal apa, kemudian saat itu internet seperti apa yang Prof bagikan ke masyarakat se-Indonesia? Oke, sebetulnya bukan seluruh pelosok negeri ya. Seluruh Hmm, dunia. wow, Lebih parah ya. catat lagi, Oke, catat lagi. ini dulu deh. Ini kalau share screen gimana? Atau harus Boleh dong buka Prof, saya? silahkan Prof. Boleh. Boleh share screen ya? Oh, boleh, Boleh, boleh. silahkan Prof. Oke, saya share screen aja biar seru ceritanya. Sambil share screen saya nanya dulu. Sudah tahu belum yang Oke, bikin siap Prof. internet siapa? Sudah tahu belum yang bikin Nah, internet siapa? loh, Hah?
Oke. Belum tahu. Yang bikin internet siapa, tahu nggak sih? Oke, kita semuanya belum tahu, Prof. Belum tahu. Oke. Orangnya ini nih. Orangnya ini. Eh, Jo Jonathan Postel. Ini orangnya sebetulnya. Yes. Jadi di balik terjadinya internet ada orang yang bikin dong, dan ada orang yang maintain internet segala macam. Namanya Jonathan Postel. Oke. Nah, apa yang dia lakukan adalah, kita tahu di internet ada nomor ya. Ada nomor namanya IP address. Yang pertama kali mengurusin IP address seluruh dunia namanya Jonathan Postel. Kita punya domain.id. Amerika punya .com, .org, .edu, .us segala macam. Yang ngurus siapa? Namanya Jonathan Postel. Nanti kalau masuk ke dunia tekniknya internet, ada web, ada mail, ada apa segala macam, masing-masing punya nomor. Web itu nomornya 80. Kalau HTTPS nomornya 443 dan sebagainya ya, banyak sekali ya. Itu yang ngatur siapa? Jonathan Postel. Jadi internet ada karena Jonathan Postel. Selain itu, di internet juga bisa ada seperti ini karena semua teknologinya, semua standarnya terbuka. Bisa dilihat di sini nih kalau mau lihat. Jadi internet bisa ada karena semuanya terbuka. Bisa dilihat di rfceditor.org. Ini dia. Oke. Kita bisa cari lah. Which iya kunaon kayak gini parah ini. Ini pakai Telkomsel. Kenapa rese kayak gini Telkomsel? Ada iklannya Telkomsel, parah. Oke. Tit. Tit. Itu tolong diedit yang itu. Nah, contoh kita pengen tahu soal mail ya, mail SMTP. Mail tuh protokolnya namanya SMTP. Bisa dibaca ini teh. Nih bisa dibaca, paling gampang bacanya pakai yang ini dah. ASCII aja dah, paling gampang. Ini Simple Mail Transfer Protocol, yang bikin siapa? Jonathan Postel. Jadi kalau kita kirim email sebetulnya itu yang bikin Jonathan Postel gitu. Jonathan Postel sudah meninggal sih. Jadi dia udah meninggal. Kenapa dia meninggal? Kayaknya dia stroke apa ini gara-gara pemerintah Amerika pengen ngambil alih internet. Parah. Jadi internet mau diambil, mau dikuasain oleh Amerika, udah gitu dia protes, dia berontak sama pemerintah Amerika. Gitu, kira-kira gitu ya. Tapi perang, ya akhirnya dia meninggal. Kayak udah tua juga sih, udah meninggal. Nah, akibat dari situ di internet ada yang namanya Internet Society. Internet Society. Ini kira-kira DPR MPR-nya internet lah. Jadi ini lembaga tertinggi internet yang mengontrol internet ini sebenarnya. Jadi bukan Presiden Republik Indonesia, bukan Amerika, bukan apa-apa, tapi ini bentuknya komunitas. Nah, melihat jasanya Jonathan Postel, Internet Society kemudian membuat Jonathan Postel Award untuk diberikan pada orang-orang yang kayak Jonathan Postel, kira-kira kayak gitu. Ini Jonathan Postel Award nih ya, saya turun ke bawah sini. Ini dia, Jonathan Postel Service Award. Jadi dikasih ke orang-orang di dunia yang kira-kira jiwanya seperti Jonathan Postel. Dan ini setiap tahun dikasih ke nih Jonathan Postel Award. Kira-kira dikasih pada orang-orang di dunia yang jiwanya seperti Jonathan Postel, seperti itu. Ini kita bisa dibaca sih, kalau digedein kita bisa baca. Dia punya kemampuan untuk melakukan leadership, kepemimpinan, terus dia memberikan service pada komunitas. Siapa itu Jonathan Postel? Dikasih lihat di sini. Yang dapat Jonathan Postel itu antara lain adalah ini George Sadowski yang terbaru 2022 dan 2020 Onowe Purbo. Gitu kira-kira. Alhamdulillah. Tapi poinnya sebenarnya di sini nih. Mantap Indonesia. Iya, jadi kira-kira intinya gini. Di dunia yang punya internet RT RW-nya terbesar Indonesia. Jadi Indonesia belajar dunia belajar ke Indonesia sih sebenarnya.
Bagaimana membuat RT RW net, membuat warnet. Warnet paling banyak di dunia tuh hanya di Indonesia. Yang mungkin RT RW net paling banyak di dunia Indonesia. Coba saya kasih contoh-contoh sederhana aja ya. Kata warnet aja, warnet. Saya cari gambar lah ya, gambar. Ini gambar warnet ya. Ini Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ini semua Indonesia loh. Dari atas sampai bawah Indonesia semua nih. Warnet Indonesia semua nih. Warnet Indonesia semua. Udah ya. Udah cerita warnet semua udah tahu lah. Sekarang kita lihat yang lebih gila lagi. Wajan Bolik. Ini Indonesia semua nih dari atas sampai bawah. Terus aja sampai bawah-bawah nih. Pasti Indonesia semua. Nah, ini dunia nyontoh ke kita untuk urusan kayak ginian loh. Gitu. Makanya kita Indonesia dapat award dari dunia karena itu. Gitu ceritanya. Jadi bukan karena orang menyebarkan di Indonesia, enggak. Karena dunia terkagum-kagum pada Indonesia dan akhirnya banyak dikopi sama negara lain. Gitu. Jadi Jonathan Postel Award dikasih kalau ada seseorang yang bisa menyebarkan konsep itu ke dunia, bukan satu negara, bukan. Dunia ini urusannya. Begitu ceritanya. Oke, sahabat malaikat bersayap, terutama Gen Z. Nah, ini informasi awalan berarti yang disampaikan oleh Prof. Bahwa beliau ini berkontribusi untuk Indonesia saja, tetapi ternyata untuk dunia juga dalam perkembangan internet ini. Nah, boleh di-share, Prof? Apa tuh? Kami juga mendapatkan informasi bahwa Prof juga lah salah satu penggagas atau malah mungkin invent ya dari warnet, kemudian wajan bolik yang Prof sampaikan barusan. Oh. Oh gitu ya. Ya ya. Jadi ada di sini sih sebenarnya kalau mau nyari. Saya bikin wiki, silahkan dilihat di onocenter.or.id/wiki, bisa masukin kata warnet. Nah, di situ ada cerita-cerita tentang warnet sih. Warnet itu apa? Cuman biasanya saya nggak akan bilang. Ya, warnet yang pertama Iya kan? dibikin oleh teman-teman Bonet sih sebetulnya. Teman-teman Bonet di sini. Kemudian kita kumpul segala macam, tahun 2000 bikin asosiasi warnet. Saya ada di belakang itu aja sih. Saya ada di belakang itu. Yang seru adalah mana ya? Bentar. Saya lagi nyari. Nah, ini Lendi. Jadi sebetulnya kita dulunya perebutan istilah antara warung internet warin atau warnet, dulunya kayak gitu. Berantem sih di antara kita. Kita enaknya pakai apa ya? Sebetulnya nah yang seru adalah kata-kata warin, warnet dan sebagainya, warteg itu tidak ada di Undang-Undang Republik Indonesia. Cari aja. Coba di undang-undang ada nggak warnet? Kagak ada. Di undang-undang telekomunikasi nggak ada warnet, warin segala macam. Itu adalah istilah yang dipakai rakyat Indonesia aja. Nah, kita berantemnya sama Lendi ini, almarhum si Lendi. Dia yang ngotot pakai warin sih sebenarnya. Kemudian saya bilang sama dia, nggak dah. Kalau warin kan nggak. Kalau internet kan net belakangnya. Udah pakai aja warnet. Udah gitu teman-teman semua pakai warnet semua akhirnya. Jadi ceritanya kayak gitu sih, kira-kira gitu. Cuman yang seru dari sini semua adalah Republik Indonesia, kalau kita lihat undang-undangnya, dia pakai kata-kata seperti Community Access Center. Jadi kata-katanya bahasa Inggris, Community Access Center. Bukan warnet, bukan warin dan sebagainya. Bukan istilah yang dipakai rakyat Indonesia. Kenapa istilah seperti itu? Karena UNDP, United Nations Developing Program, itu waktu itu menjadi konsultan buat Bappenas untuk kembangin Community Access Center. Jadi mereka nyekokin Republik bahwa nanti harusnya konsepnya adalah Community Access Center. Kita para penjahat bikin buku segala macam pakai istilahnya warnet. Akhirnya warnet yang diadopsi sama rakyat Indonesia. Sampai hari ini tidak ada kata warnet di kebijakan pemerintah sih. Gitu kisahnya. Alhamdulillah. Berarti benar ternyata. Apa Sahabat sih? malaikat bersayap.
bahwa beliau salah satu malaikat bersayap dalam bidang internet. Nah, yang kemudian kami ingin gali, Prof, selepas informasi sekilas info dari Prof perihal sejarah internet, kemudian sekarang warnet, Prof, ada kekhawatiran nih, Prof. Dulu katanya warnet-warnet ini pun mendapatkan tantangan atau penolakan sebelum mereka hadir begitu, Prof. Pada zamannya gitu, pada zaman tahun 1995 tersebut. Betul tidak, Prof? Apa langsung diterima mentah-mentah saja bahwa ini sebuah teknologi terbaru yang siap diterima oleh masyarakat atau mendapatkan penolakan terlebih dahulu? Penolakannya sebenarnya ya sampai sekarang banyak, seru lah. Tapi kira-kira gini logika berpikirnya lah, yang namanya dunia usaha, apalagi ini suatu usaha baru, orang nggak tahu, mereka memang bukan penolakan langsung digerebek, kagak sih. Penolakannya lebih ke arah karena orang nggak tahu, eh jadi mereka nggak datang banget gitu, tidak menyambut baik. Kita yang sekarang tahu bahwa internet bermanfaat ya. Kita hari ini tahu internet bermanfaat. Pada zaman dulu mah kagak tahu apa itu internet, nggak tahu. Jadi sebetulnya para warnet-warnet ini yang paling berjasa di Republik ini buat memandaikan orang Indonesia. Jadi tiap kali ada orang datang ke warnet, mereka si admin warnet harus minterin orang tadi. Jadi mereka jadi guru buat orang-orang ini. Yes. Gitu. Penolakannya terutama ada dua hal besar yang bikin warnet itu banyak di apa ya, di sweeping sama aparat barangkali. Satu adalah masalah pornografi. Sampai sekarang juga tetap. Iya. Makanya warnet banyak berubah bentuk ke game online sih sebenarnya kalau sekarang. Jadi bukan ke arah warnet yang biasa, lebih ke arah game online. Karena di situ nggak ada urusan pornografi. Jadi warnet yang zaman dulu lebih pornografi. Yang kedua adalah sistem operasi Windows-nya. Jadi kan banyaknya pakai Windows bajakan ya. Walaupun saya sekarang masih banyak orang yang pakai Windows bajakan. Jadi polisi datang karena itu. Cuman ternyata manfaat warnet jauh lebih besar daripada mudaratnya tadi. Jadi karena dengan warnet orang bisa komunikasi keluar, dengan warnet orang bisa jual beli apa dagang sih ke luar negeri. Jadi orang-orang kayak di mana sih? Di Jawa Tengah teh, sebelah sininya Semarang teh, tempatnya eh, RA Kartini lahir, itu kan banyak jual jati ya. Rembang, 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 Prof. ya itulah pokoknya itu kan banyak jual jati ya ke luar negeri. Jepara. Jepara. Ah, Nah, itu mereka itu banyak warnet-warnet di situ hidup karena pengusaha-pengusaha itu butuh ini, butuh apa sih namanya? Butuh dagang ke luar negeri gitu. Akibatnya ya udah warnet hidup karena manfaatnya lebih banyak daripada yang tidak bermanfaat tadi. Jadi orang banyak pakai warnet buat itu. Terus akhirnya mulai sekolah-sekolah mulai make, murid-murid buat make. Akhirnya warnet hidup. Tapi memang urusannya pornografi sama apa copyright tadi yang bikin warnet banyak didatengin aparat sih. Jadi ya ada, tapi ya manfaat lebih besar ternyata. Itu ceritanya. Halo, ini jalan hidup. Recording stopped. Wush.